Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TechPen Menyapa. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kompetisi bisnis. Untuk mengetahui tentang kompetisi bisnis lebih lanjut, Anda dapat menggunakan Porter model di mana kompetisi bisnis dapat diukur dari satu, ancaman pendatang baru, misalnya para startup pembisnis muda yang selalu datang dengan inovasi-inovasi yang baru. 2, kekuatan pembeli, misalnya ketika barang yang baru ini banyak di pasaran, dengan menawarkan diskon yang lumayan besar, pasti pembeli akan meningkat. 3, kekuatan pemasok, misalnya para petani yang menjual buah musiman. 4, barang pengganti, contohnya dengan aplikasi seperti WhatsApp Call atau teleconference saja, yang tadinya setiap orang melakukan meeting tatap muka, secara singkat dapat dilakukan tanpa harus bertemu fisik. 5, persaingan di antara pemain lama, misalnya di turunan harga. Hal ini dianggap tidak sehat karena keuntungan menjadi menipis dan persaingan akan terancam. Maka dari itu, perusahaan harus berinovasi agar selalu memenangkan persaingan bisnis. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi persaingan dalam kompetisi bisnis, yaitu teknologi dan inovasi, kebijakan pemerintah, komunitas, dan lingkungan. Selain memiliki nilai unik, perusahaan juga mempunyai strategi. Menurut Porter lagi, ada 3 strategi yang bisa dijadikan dasar dalam memenangkan kompetisi bisnis, ialah 1. Low cost leadership strategy, contohnya seperti Citylink. 2. Product definition strategi, yang contoh produknya adalah Apple dengan MacBook-nya sebagai produk yang bentuknya sama seperti laptop yang mudah dibawa kemana-mana. Tak hanya saja MacBook, Apple pun mengeluarkan iPad yang fungsinya hampir sama, bedanya iPad hanya di beratnya saja yang lebih ringan, juga iPhone berserta aksesoris lainnya. Lalu yang terakhir adalah focus niche strategy. Contohnya motor Matic yang dikhususkan untuk perempuan. Dalam menjalani kompetisi bisnis, pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Yang harus diperhatikan setiap pengusaha adalah keuntungan di bidang aktivitas support, dimulai dari infrastruktur, personalia, IT support, dan pembelian. Begitu juga kekurangan dalam aktivitas utama, dimulai dari bahan baku yang diperlukan operasional, barang jadi sampai ke sales, marketing, dan layanan. Dan di setiap perusahaan harus memiliki 3 strategi, yaitu strategi biaya, strategi pembedaan produk, dan strategi fokus. Bagaimana prediksi masa depan IS akan berubah? Untuk saat ini, Indonesia melalui Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0, sebuah peta jalan yang terintegrasi untuk memasuki era industri 4.0. Dampaknya adalah seluruh instansi yang terkait akan saling berkolaborasi satu sama lain, dari industri pemerintahan dan asosiasi pendidikan. Titik terpenting konferensi, di mana bertemunya kepentingan sumber daya yang ada melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini merupakan lompatan besar bagi perusahaan untuk berinovasi, sehingga terciptanya model bisnis terkini untuk meningkatkan kualitas produksi, efisiensi waktu dan biaya produksi, serta kesalahan kerja dapat diminimalisi. Menurut Global Competency Report 2017, posisi daya saing Indonesia
berada di peringkat ke-36 dari 100 negara. Hal ini akan mempersiapkan Indonesia dalam menyongsong industri 4.0 pada perusahaan di sektor manufaktur sebagai contohnya industri makanan dan minuman, otomotif, elektronik, kimia, dan industri tekstil. Sektor ini ditopang oleh teknologi seperti IA, Cloud, Big Data, IoT, Extended Reality, AR, VR, Simulation, Autonomous Solution, dan semua sensor teknologi baru ini akan jelas memanfaatkan IS sebagai sistem yang digunakan dan sangat diperlukan perusahaan. Dengan adanya industri 4.0 otomatis, lapangan pekerjaan akan jauh meningkat dan harus bisa dipersiapkan dengan baik dari sumber daya manusia. Anda adalah salah satu SDM yang berkompeten untuk mengisi pekerjaan agar link and match dengan industri 4.0. Sekian dari saya. Tunggu materi selanjutnya tentang informasi sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.